Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita beribadah lewat live streaming. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena begitu besarnya antusias jemaat Tuhan untuk mau beribadah walaupun kita berjauhan di rumah masing-masing. Terima kasih. Kita akan nyanyikan satu pujian kepada Tuhan bersama-sama ya jemaat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, hatiku percaya. Kita mau percaya kepada Tuhan sebab Dialah harapan dalam hidup kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Pagi hari ini biar kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam dirimu. Sesuatu yang dahsyat akan engkau rasakan dalam hidupmu ketika kita menaruh percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik, kami sangat bangga dan bersyukur kepadamu. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang beribadah kepadamu walaupun lewat live streaming. Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik.
Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarkanlah ibadah pagi hari ini kami mengundang kuasa Roh Kudus, urapan Allah turunlah atas kami, sehingga kami yang beribadah benar-benar kami mengalami perbedaan daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Engkau kuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan, jalan tertutup dibukakan, jalan yang terikat dosa dilepaskan oleh kuasa darah-Mu. Selalu kami diberikan roh yang takut Tuhan, kesehatan dan sukacita menyertai dalam perjalanan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan sungguh baik. Kami akan mulaikan ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu, pakai kami semua. Turunlah suasana sorgawi kerajaan Allah menyertai kami di tengah-tengah kami beribadah kepadamu. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengundang terang-Mu, kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, biar kita bersama-sama nyanyikan satu pujian kepada Tuhan, hari yang terindah. Ya, kita senangkan hati Tuhan, kita senangkan jiwa kita bersekutu kepada Tuhan dengan pujian hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu berjumpa dalam imanku padanya. Di hatiku ada cinta-Nya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, berjumpa dalam imanku padanya. Hari yang gembira ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cinta-Nya, oh di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suara-Nya, berjumpa dalam imanku padanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ayo dong kita bergembira bersama dengan Tuhan. Senangkan hati Tuhan di pagi hari ini, karena Tuhan mau memberkatimu, karena Tuhan mau memulihkanmu, karena Tuhan mau menjamahmu, karena Tuhan mau membukakan jalan bagimu. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, muliakanlah Tuhan. Disitulah kekuatan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ya, bagi saudara yang ada di rumah, saudara mau berdiri bersama dengan keluarga, bertepuk tangan, katakan kepada dia, ku cinta kau seperti Tuhan mencintaimu. Haleluya. Hari yang gembira ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku
hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Oh, di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Oh, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Puji nama Tuhan. Rasanya kita ingin terus memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan, tapi kita dibatasi dengan waktu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami sangat bangga dan bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mendengar firman-Mu. Berfirmanlah apa yang Tuhan ingin sampaikan. Percayakan hamba memberitakan firman-Mu yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan dan keinginan-Mu untuk mereka lakukan. Mari bukakan rahasia firman-Mu dan berfirmanlah. Biarkan kami mendengar kebenaran firman-Mu dengan sesungguhnya. Kuasa Roh Kudus, urapan Allah, tolonglah kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu. Jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mendapat kekuatan yang baru, kami lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua doa ini kami minta alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dengan kebenaran yang sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Kitab Yeremia pasal yang ke-17, kita akan membaca ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ini adalah perkataan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Allah pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa bangsa ini saat itu, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, adalah bangsa yang coba-coba mengandalkan kekuatannya. Itulah sebabnya Yeremia sangat tegas di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam ayat yang kelima. Dia berkata begini, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yeremia begitu tegas, tapi dia juga begitu lembut. Di dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu 7 dan 8, dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pagi hari ini saya memberi tema, andalkanlah Tuhan. Nah, kalau kita melihat beberapa contoh di dalam kebenaran firman Allah, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati, yang hidup dengan kemenangan. Satu contoh, mungkin Bapak Ibu sudah tahu cerita Daud dengan Goliat. Kita tahu Goliat adalah satu tentara yang tinggi besar, yang memiliki pengalaman yang besar dalam hal berperang, dan dia memiliki persenjataan yang sangat luar biasa. Waktu dia berhadapan dengan Daud, dia datang dengan membawa lembing, tombak, dan pedang. Tapi Daud seorang anak muda yang lebih kecil daripada Goliat. Dia datang bukan dengan persenjataan yang dipakai oleh tentara-tentara Allah pada waktu itu. Bahkan dia sempat dikenakan dan dilengkapi itu. Dia berkata, aduh gak terbiasa aku menggunakan jubah perang ini. Jubah anti tombak, jubah anti pedang, yang tidak mempan dengan pedang. Dia tidak terbiasa dilengkapi dengan pedang yang begitu panjang dan tajamnya luar biasa. Tombak yang begitu tinggi daripadanya, yang begitu ujungnya sangat tajam luar biasa, dan dia tidak menggunakan itu.
Dia berkata kepada Saul, tidak, biarkan aku datang dengan membawa nama Tuhan. Goliat kaget waktu berhadapan dengan Daud. Dia berkata, hei Daud, engkau mau melawan aku dengan apa adanya, engkau kira aku ini anjing. Saudara kasih, dalam nama Tuhan, dia kaget. Tapi Daud berkata, Goliat, engkau datang dengan membawa pedang, lembing, dan tombak, tetapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. Apa yang terjadi? Daud seorang anak muda yang lebih kecil daripada Goliat. Dia datang dengan mengandalkan Tuhan. Dia datang dengan percaya bahwa Tuhan akan menjadi pembela, perlindungan dalam hidupnya. Kalahkah Daud pada saat itu? Tidak. Daud dia menghadapi Goliat. Dia hadapi dengan ani-aninya. Dia datang kepada Goliat. Saudara kasih, di dalam nama Tuhan, lewat hikmat Allah, lewat kemahiran daripada Tuhan, lewat kehebatan yang Tuhan berikan kepada Daud, akhirnya roboh juga Goliat. Terjadi satu tontonan yang menarik. Orang yang begitu besar, yang ditakuti oleh umat pilihan Allah pada saat itu. Umat pilihan Allah mendengar suaranya. Umat pilihan Allah mendengar tantangannya. Tentara-tentara umat pilihan pada saat itu penuh dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi Daud yang selalu mengandalkan Tuhan tidak gentar sedikit pun ketika Goliat ada di hadapannya. Dia tidak gentar karena dia memiliki hati yang mau mengandalkan Tuhan. Yang Alkitab katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hatinya penuh percaya bahwa Tuhan yang akan menjadi pembela, perlindungan, yang akan menuntun langkah hidupnya penuh dengan kemenangan. Ini satu contoh bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau dia berkata orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan, jadilah, karena perkataannya adalah hidup adanya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau menjadi tawar hati karena apa yang engkau andalkan, harta, kekayaan, kekuatan, jabatan, hampir hilang dalam hidupmu. Engkau mulai lemas, engkau mulai loyo, engkau mulai gelisah, engkau mulai takut, engkau mulai malas berdoa, engkau mulai malas duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tanggalkan semua itu, bangkitkan imanmu, andalkanlah Tuhan. Engkau akan mendapat kekuatan yang baru dan engkau tidak hidup dalam kesusahan. Alkitab katakan engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita mungkin bertanya, Om, ciri-ciri yang bagaimana orang yang dapat dikatakan mengandalkan Tuhan? Saya mencatat ada beberapa ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Yang pertama sekali, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Memiliki kesukaan hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, contohnya saja Abraham. Saudara, mungkin Abraham ya samalah dengan Bapak Ibu Saudara saat menghadapi hari-hari ini. Abraham dia manusia 100%. Dia juga pernah tawar hati dan dia juga pernah lemah. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, umurku hampir 100 tahun. Siapakah yang akan meneruskan keturunanku ini? Hampir lemah, saudara. Karena sepertinya jalan tertutup di tengah-tengah kehidupan keluarganya yang belum dikaruniakan anak oleh Tuhan. Mungkin saudara juga lemah seperti Abraham. Tapi saudara lihat, selemah-lemahnya hidup kita ini, kalau kita rajin, suka, sering berhubungan pribadi dengan Tuhan, kita selalu
mendapat kemenangan dan jalan keluar daripada Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang berlindung kepada Tuhan. Dia benar-benar, saudara kasih Tuhan, memiliki kesukaan untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa engkau berjalan sepertinya tidak ada perlindungan dalam hidupmu? Saya curiga kepada saudara. Mungkin saja saudara hubungan baik dengan Tuhan saudara abaikan. Tapi Abraham, dia menjalin satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Apakah Abraham tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran, kelemahan? Alami. Tapi kita melihat dia tetap mendapat satu perhatian, perlindungan, pertolongan, pembelaan daripada Tuhan. Orang yang sering berhubungan baik dengan Tuhan, orang yang sering komunikasi dengan Tuhan, percayalah dia selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ini yang dihadapi oleh Abraham. Dan apa yang kata firman Allah katakan, mereka yang berlindung kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang tetap ada dalam naungan Tuhan, percayalah orang tersebut diberkati Tuhan. Alkitab jelas mengatakan, beginilah firman Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita tahu cerita Abraham ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah yang pertama, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah ia menaruh percaya sepenuhnya. Dia menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak, saudara kasihan Tuhan, ragu, dia menaruh percaya. Contohnya saja Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja berkata kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu akan melihat, kamu akan melihat ketika kamu ada di dalam perapian, apakah Allahmu menolongmu? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, apakah Allahmu mau menolongmu? Itu yang menjadi pertanyaan seorang raja kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi apa Sadrak, Mesak, dan Abednego katakan? Seandainya Tuhan pun tidak mau menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Dia mau menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Menaruh percayanya kepada Tuhan. Inilah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun ancaman harus dihadapinya. Mungkin saja ancaman itu adalah corona. Ancaman itu PHK dalam pekerjaan. Ancaman itu adalah kehancuran rumah tangga. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan. Tapi orang yang menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, orang tersebut diberkati oleh Tuhan. Oh, saat itu raja mengira Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dilemparkan ke dalam perapian yang panasnya 7 kali dari biasanya. Mereka raja kira orang-orang yang menyembah patung yang dibuat oleh raja pada saat itu mengira bahwa Sadrak, Mesak ini akan menangis karena api yang membakar hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Orang dunia mungkin bisa berkata dia akan menangis, tapi orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, tangisan yang dipikirkan oleh orang dunia itu menjadi kegembiraan, tawaan yang luar biasa. Mereka berkata mungkin Sadrak, Mesak, dan Abednego akan merintih kesakitan. Mereka akan menjerit dengan sekuat tenaga. Itu pikiran orang dunia. Itu pikiran orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu pikiran orang yang tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, dia menaruh harapan kepada Tuhan. Yang dipikirkan oleh orang lain bahwa itu adalah satu tangisan jeritan. Tapi yang terjadi adalah kegembiraan, sorakan. Mereka memuji nama Tuhan. Mereka bersorak kepada Tuhan. Mungkin orang dunia berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia akan
menjerit dan badannya akan dia guling-gulingkan di perapian tersebut karena mereka tidak kuat menahan panasnya api yang membakar tubuhnya. Tapi apa yang terjadi? Yang ada mereka melompat-lompat kegembiraan, bersorak-sorak kepada Tuhan. Orang dunia berkata mungkin, ya, dia berkata tidak ada yang bisa menolongnya. Siapa dewa manapun tidak ada yang bisa menolongnya. Tapi raja saat itu kaget. Dan dia berkata, bukankah 3 orang yang kita masukkan ke dalam perapian tersebut? Tapi kenapa yang terlihat 4? Dan mereka berkata, itu dewa Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolongnya. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kita sangat bergembira dan kita sangat bersyukur. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Ciri-cirinya, yang pertama, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, menaruh percaya sepenuhnya. Saat hari ini, dapatkah engkau disebut orang yang berlindung kepada Tuhan? Lihatlah hatimu. Apakah engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah engkau menaruh percayamu sepenuhnya kepada Tuhan? Orang lain berkata, jangan memberi, jangan memberi, jangan memberi. Tapi engkau tetap memberi. Itu adalah satu kemenangan yang ada dalam dirimu. Itu adalah satu ciri orang yang tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Engkau adalah orang yang berlindung di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Pertama, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dia tidak goyah, dia tetap ada di dalam prinsip kebenaran. Dia tetap ada dalam prinsip kebenaran. Ini poin yang ketiga, saudara. Contohnya saja Ayub, istrinya mengajak supaya Ayub mengutuki Tuhan. Karena saat itu Ayub sedang dalam ujian yang besar. Tubuhnya penuh dengan borok penyakit. Keluarganya, kekayaannya habis. Anak-anaknya diambil oleh Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Dan dia hanya tinggal dengan istrinya. Dan tubuhnya penuh dengan borok, penuh dengan penyakit, penuh dengan kesusahan yang sangat luar biasa. Istrinya datang dan berkata, Ayub, kutukilah Tuhan. Ngapain lagi engkau menyembahnya? Sudah berpaling darinya. Tapi Ayub, dia tidak bergeser sedikit pun dalam prinsip kebenaran. Dia berkata, masa kita mau menerima yang buruk dari Allah? Kita yang baiknya saja dari Allah. Masa kita mau menerima yang baiknya saja dari Allah? Kita tidak mau menerima yang buruk sekalipun daripadanya. Pergilah engkau, wanita cerewet, perempuan cerewet. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Ayub tidak mau bergeser dalam prinsip kebenaran. Ada beberapa teman mengatakan, ngapain lagi kamu bantu dia? Sudahlah, dia menjelek-jelekkan kamu. Dia menghabisi karaktermu. Dia menghabisi nama baikmu. Dia menghabisi segala-galanya. Ya, dia menjelekkanmu, dia menghancurkanmu, dia menghalangimu. Dia buat hidupmu ini tidak berdaya di tengah-tengah lingkungan teman-teman yang lain. Ngapain kamu bantu dia? Percuma kamu bantu dia. Orang demikian tidak perlu dikasihani. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya katakan, prinsip kebenaran tetap saya lakukan. Tuhan katakan, berilah. Apalah gunanya ketika engkau mengasihi orang yang baik, ketika engkau mengasihi orang yang kuat, ketika engkau mengasihi orang yang sehat, engkau menolongnya. Apalah gunanya? Apalah gunanya? Tapi berilah kepada orang yang sangat membutuhkan. Mungkin dia lemah dalam hal-hal seperti itu. Dia lemah, tapi dia kuat di dalam imannya kepada Tuhan. Kita perlu mendukungnya. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran. Nanti dia akan menjadi dewasa ketika dia tahu siapa sebenarnya kita ini.
saat kita mengasihi, saat kita mencintai, saat kita tidak melihat penampilannya, saat kita hanya melihat pribadinya bahwa dia adalah orang percaya, bahwa dia adalah orang yang perlu ditolong, bahwa dia adalah orang yang sangat membutuhkan pemberian dari orang lain. Saat dia mengerti itu, dan saat dia menilai bahwa orang yang saya benci, orang yang saya omongi, orang yang saya jelekkan nama baiknya, saya habiskan nama baiknya, adalah orang yang selalu memberkati saya. Dia akan menjadi dewasa. Dia tahu bahwa kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan seperti yang Yesus ajarkan. Itulah prinsip kebenaran. Orang yang mengandalkan Tuhan, ciri-cirinya adalah dia tidak tergoyahkan dalam prinsip kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya dalam hidup ini, kenapa sih kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Om, saya udah gak kuat lagi. Sudah tidak kuat lagi menghadapi ujian dan tantangan, persoalan yang saya hadapi ini sepertinya tidak habis-habisnya. Selesai dari kantor ada persoalan dari suami, dari istri. Selesai suami ada masalah yang besar dari anak-anak. Ada masalah dari tetangga, ada masalah dari mertua, ada masalah dari orang tua, ada masalah dari ipar, ada masalah dari sahabat-sahabat yang saya anggap baik. Kok nggak habis-habisnya? Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang pertama, karena musuh kita bukan darah dan daging. Coba kita membaca dalam Efesus, sama-sama kita membaca kitab ini ya, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Dia berkata demikian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang firman Tuhan. Karena dia katakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan melawan darah dan dagingnya itu manusia. Tetapi musuh kita adalah roh-roh teritorial yang tidak terlihatkan, tapi kita bisa rasakan kehadirannya. Apakah dia pakai orang lain? Apakah dia pakai corona ini, virus corona ini? Tidak terlihat musuh kita itu, bukan darah dan daging. Musuh kita itu adalah roh-roh teritorial yang tidak kelihatan. Lalu kita harus menghadapinya dengan apa? Dengan apa? Saat kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, Roh Allah turun atas hidup kita, maka Roh Allah lah yang melawannya. Kuasa dan urapan Allah lah yang melawannya. Ketika jiwamu diserang, engkau lemah. Ketika tubuhmu diserang, engkau lemah. Ada janji Allah yang dia berkata, Roh Kudus akan datang. Roh penolong itu akan menyertaimu. Roh kebenaran itu ada bersama denganmu. Itulah roh. Roh Kudus. Roh digambarkan seperti angin. Kita tidak tahu dari mana dia datang, itu angin. Tapi kita dapat rasakan saat tersentuh dalam hidup kita. Saat dia datang kita tidak tahu angin itu datangnya dari mana. Tapi kita dapat rasakan kehadirannya. Saya ingin katakan kepada saudara, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena musuh kita bukan darah dan daging. Karena musuh kita adalah yang tidak terlihat. Itulah sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Seorang anak Tuhan yang berkata, kalau wujudnya corona ini terlihat, waduh, dia akan jitak, dia akan pites. Saudara kasih dalam Tuhan, tapi sayang, corona ini tidak terlihat wujudnya. Tapi dampak daripada virus ini dapat dirasakan sampai kepada kematian manusia.
Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena lawan kita, musuh kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah yang tidak terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Ini yang terakhir, karena kita mau merasakan dan menyaksikan mujizat Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang memberikan kesempatan Tuhan melakukan mujizat dan menyaksikan mujizat ini dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, marilah kita mengandalkan Tuhan. Taruhlah iman kita tetap mengandalkan Tuhan. Kalau engkau mau melihat mujizat, kalau engkau mau menyaksikan mujizat, kalau engkau mau melihat mujizat, kalau engkau mau menyaksikan mujizat, andalkanlah Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dengan sangat amat luar biasa. Contoh Daniel, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab katakan satu hari dia 3 kali berdoa. Dan teman-temannya mencari kesalahan dia yang tidak dia dapatkan. Kecuali ibadah Daniel ini kepada Tuhan. Kecuali doa yang sering dia lakukan ini kepada Tuhan. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu peraturan raja keluar. Satu hari apabila ada orang yang menyembah Allahnya, dia tidak menyembah Tuhan Raja, maka apa yang terjadi? Orang tersebut akan dilemparkan ke dalam goa yang di dalamnya penuh singa-singa yang lapar. Terdapatlah Daniel yang mau dan sering dan selalu satu hari dia 3 kali berdoa. Ini kesempatan baik bagi teman-temannya menurut mereka. Ini kesempatan kita. Bahwa Daniel sudah terjebak dengan aturan yang kita minta kepada raja untuk disahkan. Kita minta supaya Daniel ini dimasukkan ke dalam goa singa. Ini orang-orang yang sirik, ini orang-orang yang iri hati, ini orang-orang yang tidak senang Daniel ada di dalam satu kedudukan yang betul-betul diandalkan oleh raja kehadirannya. Raja tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturan itu sudah ditandatanganinya. Dia tidak tahu pikiran orang yang mengusulkan ini benci kepada Daniel. Dia tidak tahu ini adalah satu jebakan orang yang mengusulkan ini kepada Daniel. Dia raja tidak mengerti. Itulah sebabnya raja dia berkata, ya pagi-pagi dia datang ke goa tersebut. Dia berteriak kepada Daniel, Daniel, apakah Allahmu melindungimu? Apakah Allahmu menjagamu? Apakah Allah selalu ada bersama denganmu? Daniel di dalam goa tersebut bersama dengan singa-singa yang lapar. Daniel menjawab, ya Raja, Allahku melindungiku. Oh, dia panggil pengawal-pengawalnya. Angkat Daniel dari goa ini. Waktu Daniel diangkat, saya tidak mengerti bagaimana senangnya raja menyambutnya. Saya yakin dia pasti peluk. Dia pasti berkata, maafkan aku Daniel. Aku sangat bangga dan bersyukur. Lalu dia bercerita kepada banyak orang. Terpujilah Allah Daniel yang telah melindungi Daniel dari goa singa, yang di dalamnya ada singa-singa yang lapar. Sekarang juga aku perintahkan orang-orang yang mengusulkan tentang peraturan raja ini, bawa dia, masukkan dia ke dalam goa singa ini. Goa yang baru saja ditinggalkan oleh Daniel. Waktu orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam goa tersebut, belum sampai kakinya menginjak dasar di dalam goa tersebut, sudah diterkam oleh singa-singa yang semalaman tidur bersama dengan Daniel, yang menahan lapar singa-singa ini karena ada perlindungan Allah kepada Daniel. Saat hari ini mungkin saja singa-singa itu seperti corona yang mengaum-ngaum di dalam lingkunganmu, di tengah-tengah bangsa kita ini. Percayalah, bangkitkan imanmu, andalkan Tuhan. Dia akan mengirimkan pertolongan untuk menjaga dan melindungimu. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Bawa hidupmu berserah kepada Tuhan. Ya, andalkan Dia. Saudara kasih di dalam nama Tuhan. Ya, bagaimana? Ya, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Jawabannya saudara kasih Tuhan, karena kita mau merasakan dan menyaksikan mujizat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini
saat engkau mengandalkan Tuhan, mujizat terjadi atas hidupmu, dan engkau menjadi saksi atas mujizat tersebut yang engkau sudah terima. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu pujian. Tuhan adalah kekuatan. Percayalah, mungkin saudara seperti Abraham, lemah, engkau tidak berdaya. Ya, tidak salah. Tapi Abraham tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Disitulah kekuatan yang terjadi dalam hidupnya. Saat hari ini, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena musuh kita tidak terlihat. Tidak terlihat. Kita perlu kuasa Roh Kudus untuk menghadapinya. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan mau membuat mujizat dalam hidupmu, dan engkau menyaksikan mujizat yang kau alami ini kepada banyak orang. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak mati, Dia naik ke surga, Dia hidup, Dia melihat, dan Dia siapkan surga kekal bagi saya dan saudara. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, percayalah, engkau akan terbang tinggi bersama dengan Dia, merasakan banyak pertolongan mujizat Allah dan menyaksikannya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan selalu melakukan mujizat. Bawa hatimu kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya.
pergi bersama Dia. Kita tundukkan kepala kita, basuh di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, mengajar kami untuk mengandalkan Tuhan. Kami bawa hidup ini dalam tangan-Mu. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Seringkali kami mengandalkan kekuatan kami, sehingga ketika terjadi suatu hal yang tidak bisa kami kerjakan, kami menyalahkan orang lain. Kami menyalahkan istri, kami menyalahkan anak, kami menyalahkan suami, kami menyalahkan orang tua, kami menyalahkan mertua, kami menyalahkan tetangga, teman sekerja. Kami berkata, Tuhan ampunilah dosa kami. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan diberkati selalu, diberikan penghiburan, diberikan kekuatan, diberikan jalan keluar. Bahkan orang yang mengandalkan Tuhan mengalami mujizat-mujizat Tuhan dan menyaksikan mujizat itu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Bapa, siapapun mereka yang mendengar, yang menonton acara ini, kami berdoa Tuhan berkati mereka. Sebagaimana Tuhan memberkati jemaat-Mu, berkatilah hidup mereka. Dan kalau saat hari ini ada yang sakit, hamba-Mu berdoa, sembuhkan mereka. Yang mengalami jalan tertutup Tuhan, kami berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukakan jalan dan berikanlah satu jalan yang terbaik daripada-Mu, yang mendatangkan keberhasilan dan keuntungan. Mari Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap rumah tangga jemaat-Mu, suami, istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, mereka hidup dengan keharmonisan. Mereka hidup saling memperhatikan, menolong dan menjaga. Mereka saling gotong royong. Mereka membangun keluarga yang penuh harapan. Engkau memberkati keluarga mereka. Dijauhkan perceraian, dijauhkan kehancuran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi keluarga mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Keluarga yang kuat di dalam membangun keluarga yang harmonis. Berkati Bapa. Kami berdoa setiap usaha mata pencarian mereka, sebagai pedagang, sebagai wira swasta, sebagai usaha, sebagai pegawai negeri. Tuhan berkati mereka, tambahkan penghasilan mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Siapapun yang memberkati mereka, yang membukakan jalan bagi mereka, yang menolong umat-umat-Mu ini, berkati dia Tuhan. Berkati orang tersebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia sebagai pedagang, biar Tuhan tolong campur tangan. Setiap orang-orang yang membeli dalam setiap usaha jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka. Ada kebahagiaan, ada sukacita saat-saat mereka belanja di tengah-tengah kehidupan umat-umat-Mu berdagang. Tuhan berkati Bapak orang-orang tersebut. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami berdoa kalau ada kutuk sumpah serapah yang mengikat hidup mereka, dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu menyucikan mereka. Engkau ubah kutuk jadi berkat. Biarlah Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Hamba-Mu sudah berdoa, sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkaulah yang memberkati dan menjawab doa-doa dan harapan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kita berdoa supaya kalau Tuhan menghendaki minggu depan kita dapat beribadah di gereja, dan petugas yang ditugaskan untuk mempersiapkannya supaya melaksanakannya dengan penuh sukacita. Karena kita mau ibadah dan ada aturan-aturan yang diberikan baik dari Menteri Kesehatan, begitu juga Menteri Agama, begitu juga dari petugas gugus COVID-19 yang ditugaskan. Mereka punya SOP, punya standar ya untuk menggunakan ruangan bagi kumpulan orang banyak. Oleh sebab itu saya mohon dengan hormat tua-tua sidang, pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan, bersatulah mengaturnya dengan baik. Dan kalau jemaat Tuhan sudah diatur, diberikan jadwal, ya saudara Tuhan ikutilah. Untuk sementara biar kita mengikuti aturan-aturan dari pemerintah yang dipercayakan untuk kita mengatur demi kesehatan kita, demi kenyamanan kita beribadah. Ya, dukung tua-tua sidang, dukung pelayan Tuhan, dukung pengurus-pengurus yang terlibat
yang mengambil bagian mempersiapkan ya tempat ya untuk kita pakai beribadah kepada Tuhan. Sekian, biar nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa dan kita akhiri acara ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami pulang, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada aparat pemerintah yang terdekat dengan kami. Berikan mereka kesehatan, penghiburan, kekuatan, bahagiakan mereka. Mari Tuhan tolong campur tangan. Kami berdoa buat TNI Polri, mereka yang menjaga, yang mengamankan bangsa kami ini, baik dari serangan musuh luar ataupun dari dalam, baik dari kriminalitas. Tuhan, yang coba-coba bereaksi bagi masyarakat, kami berdoa kemampuan dari Tuhan menyertai mereka. Biarlah mereka dapat menjaga bangsa kami ini penuh dengan aman. Berkati para tokoh-tokoh agama, biarlah kami sama-sama masing-masing tetap menjaga iman, merawat iman, membawa iman dari umat-umat kami untuk bersatu sebangsa setanah air, memajukan bangsa kami ini. Dan kami tetap memiliki iman. Ya Tuhan, tolong campur tangan. Dan kami berdoa, berkati juga Tuhan Yesus seluruh elemen bangsa yang ada di pemerintahan. Biar Tuhan mampukan mereka semua. Dan bangsa kami ini boleh keluar dari kesulitan wabah, virus, corona atau COVID-19 ini Tuhan. Bebas dari corona karena Tuhan turut campur tangan. Berkati ibu-ibu yang mengandung, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Janin yang ada dalam kandungan mereka Tuhan tolong dan berkati. Sejak dalam kandungan tanamkan roh yang takut Tuhan. Berikan hikmat marifat, kecerdasan, penguasaan diri. Anak ini sejak dalam kandungan tercukupi kebutuhannya. Anak ini sejak dalam kandungan diberkati Tuhan untuk memberkati, menjadi berkat dan menikmati berkat-Mu. Berguna bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Biarkan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kesehatan bagi ibu yang mengandung, kekuatan secara khusus baginya. Tambahkan penghasilan suami istri sehingga kebutuhan anak ini tercukupi sejak dalam kandungan. Berkati, Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Kami hamba-Mu keluarga pastori, asisten gereja, staf gereja, mampukan berikan kami kekuatan kesehatan, dapat melayani jemaat-Mu, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan Yesus saja. Berkati korban perpuluhan jemaat-Mu, korban tantangan ucapan syukur buah sulung mereka. Jadikan itu benih yang bertumbuh berakar dan berbuah satu kelak Kau mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan janji-Mu mereka mengembalikan milik-Mu. Bukakan tingkap di langit, curahkan berkat dari surga. Halau belalang makan habis mata pencarian mereka. Berkati Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Tolong, kalau Tuhan menghendaki minggu depan kami beribadah dalam gereja dan akan dibagi 4 kali ibadah, Tuhan mampukanlah semua pelayan Tuhan dan berikan kelapangan hati jemaat Tuhan untuk mengikuti aturan-aturan yang akan diberikan kepada mereka yang sesuai dengan aturan pemerintah dan memberikan kenyamanan kami beribadah. Biar kami dapat menerima semuanya itu dengan baik dan benar. Tuhan tolong dan berkati. Berikan kami kesehatan, izinkan saat kami masuk dan keluar rumah kami diberkati untuk memberkati, menjadi berkat dan menikmati berkat-Mu. Dimanapun jemaat Tuhan berada, di luar negeri, di luar daerah, di Pulau Jawa ini, Tuhan tolong dan berkati. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi mereka untuk melewati hari lepas hari dan cukupkan. Berikan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, semuanya kami minta alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan yang ada, mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Dimanapun jemaat Tuhan berada, begitu juga setiap orang yang menonton acara ini. Percayalah, sama-sama kita akhiri dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, biarkan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua harapan dan doa kita minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.